Welcome to channel Release. Mau damai, mau perang, mau badai, mau terang, yang penting rilis. Nyapa dulu semuanya ya. Gimana kabar pada? Masih banyak yang batuk enggak? Aku minta doanya juga nih buat Sire yang biasa muncul di screen. Harusnya sesuai schedule udah tapping video beberapa sih. Cuma dianya sakit gitu. Katanya si Omikron. Doain aja lah ya. Mau cepet sembuh. Anak muda gampang sakit. Aduh. Lemah. Tapi nggak apa-apa sih, sama sih. Musim batuk, musim rambutan kayak mangga kayak gampang gitu ya. Ya by the way, ini chapter 52 versi komik, versi webtoon nggak muncul-muncul ya. Dan kita udah bikin audionya sih buat yang arc Wajong apa Juangwe gitu. Pertempuran Jongnam versus Wasan. Wasan lawan Jongnam bakal kayak gimana gitu. Yang di audio sih baru pembukanya aja. Kampret Shiren memang si author itu. Kalimat pertamanya hari cabang Huejong akhirnya dimulai. Itu kalimat pertama diakhiri di chapter gitu. Di chapter 95 baru ngomong gitu. Pada akhirnya cabang Huejong baru dimulai. Anjir. Tapi nggak apa-apa lah, sabar aja ya. Buat chapter 96 ke atas kita lagi proses editing ini. Nah, untuk kali ini kita mau ngebahas apa sih? Kita mau nge-breakdown ini. Breakdown Return of the Monhuasek atau Return of the Flower Mountain atau Return, judulnya banyak banget kampret. Return of the Blossoming Blade. Ada lagi nggak yang belum disebut? Kayaknya udah semua ya. Oh, versi webtoon resmi. Return of the Sword Master. Chapter 51 yang udah dibaca lah sama semuanya. Kita mau nge-breakdown itu. Bagian apa sih mau di breakdown? Dikit banyak kita mau ngeceritain sama ngejelasin latar belakang Jin Gemryong dan Baekjun. Jadi kurang lebih gini. Jin Gemryong itu memiliki perbedaan usia 5 tahun dengan Baekjun. Nama asli Baekjun, nih, gua kasih tahu ya, spoilernya di sini nih. Nanti harusnya di chapter selanjutnya nih kalau komik nih ya, itu bakal dijelasin hubungan keduanya itu apa sih antara si Gemryong sama Baekjun. Jadi nama asli Baekjun sendiri adalah Jin Dong Ryong. Gimana? Bisa nemuin perbedaannya enggak antara Jin Gemryong dengan Jin Dong Ryong? Tuh. Beda di nama tengahnya doang kan? Tapi sebelum kita bahas Jin Gemryong, kita bahas dulu sosok Baekjun. Siapa sih sebenarnya Baekjun? Yang digadang-gadang bakal jadi masa depan Wasan gitu. Walaupun ya gue miris ngelihat keberadaan Baekjun di cabang Huejong ini, cabang Jongwei ini. Bakal dihajar habis-habisan di bulan-bulanan dia diajar sama Gemryong. Oke, langsung aja deh. Nama asli Baekjun. Nama asli Jin Dongryong. Panggilan Baekjun. Usia di chapter saat ini usianya 28 tahun. Dan di chapter 500 ke atasan nanti versi novel usianya udah menjadi 33 tahun. Loh, kok ada kriteria kayak gini? Ada dong. Intelijen kita itu ahli dari negeri Wakanda, bisa nyari-nyari kayak ginian doang. Lagian kita juga udah baca jauh. Jadi dikit banyak informasi tentang 5 pedang Hwasan, Baekjun sebagai pemimpin tahu lah. Bisa dibilang Baekjun adalah karakter paling penting di novel ini setelah Chongmyung. Kenapa bilangnya kayak gitu? Kenapa bisa disebut kayak gitu? Karena Rain, si author, menggambarkan pertumbuhan para murid Hwasan dengan simbolisme yang ada pada diri Baekjun. Maksudnya gimana nih? Maksudnya, sejauh apa perkembangan kekuatan murid Hwasan bisa terlihat dari seberapa besar pertumbuhan si Baekjun. Baekjun sebagai seorang baik, kakak tingkat senior ya, sekaligus duta besar,
atau perwakilan Wasan akan sangat berperan di chapter-chapter ke depan. Jadi bukan sekedar tokoh sampingan loh. Terlebih ini gue kasih spoiler nih. Setelah nanti dia dihajar habis-habisan oleh abangnya si Gemryong di pertemuan cabang Wejong apa Jongwei, dia lebih dari siapapun dengan secara sukarela mengunjungi Chumyung dan memintanya untuk membuat dirinya dan murid-murid yang lain agar menjadi lebih kuat. Nanti dia akan menjadi pemimpin dari 5 pedang Wasan. 5 pedang Wasan ini siapa aja sih? 1. Baekchun. Kedua jelas Chumyung dong. Ketiga Jogul termasuk loh. Keempat ada Yunjong. Yang terakhir yang paling cantik di Wasan adalah Yu Isol. Nanti dia akan menjadi pemimpin dari 5 pedang Wasan atau menggantikan posisi kepala sekte untuk mengambil keputusan atas nama sekte ketika sedang ada misi di luar. Jadi segala keputusannya kepala sekte Yunjong itu bakal bisa diputusin sama si Baekchun karena perwakilan dari Wasan sendiri adalah Baekchun. Tentu sebagai pemimpin para murid bisa dibilang Baekchun adalah yang terkuat di Wasan dengan mengecualikan Chumyung tentunya kan. Chumyung yang dibandingin deh di monster dia gila. Pokoknya yang dibandingin levelnya beda, kalibernya beda, leluhur loh dia. Namun demikian Baekchun seringkali mengatakan bahwa setelah Chumyung yang terkuat selanjutnya bukanlah dia. Tapi siapa kira-kira? Betul. Bagi Baekchun yang terkuat setelah Chumyung adalah Yu Isol. Dan sebagai perwakilan dari kepala sekte Wasan, Baekchun terutama berperan dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman atas segala tindakan Chumyung yang semena-mena, yang nggak ada aturannya lah. Chumyung tahu sendiri kan kalau lagi marah kayak apa, kalau lagi jengkel kayak apa, pasti bikin masalah gitu. Dan sering Chumyung aku, bagaimana kalian tidak mempercayaiku? Ya, tidak ada yang percaya dengan kamu. Kamu selalu membuat masalah. Tetapi seiring berjalannya waktu, walaupun Baekchun itu bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman kepada Chumyung, seiring berjalannya waktu, Baekchun justru menjadi diwarnai oleh Chumyung. Dan bahkan disebut oleh para murid yang lainnya, dia itu seorang Gisaing Oraibi. Apa sih Gisaing Oraibi? Gisaing Oraibi itu ya orang yang ganteng, tampan, pemuda sarjana gitu. Bahwa dia adalah seorang Gisaing Oraibi versi Chumyung yang tinggi dan tampan. Pokoknya kejem lah ya, versi Chumyung yang versi kejem gitu. Tapi ganteng gitu. Hubungan Baekchun sendiri dengan Chumyung itu lucu, sekaligus keren sih dan kampret juga. Di arc-arc depannya nanti ada saat-saat dimana justru Baekchun lah yang menyadarkan Chumyung, seperti di arc Chongjin yang udah kita rilis. Ada itu di deskripsinya, cek aja deh deskripsi misteri Chongjin, tonton juga kalau perlu. Keren pokoknya. Sedih gua inget-inget arc Chongjin itu, sampai ngenes banget sih Chumyung. Tapi ya udahlah, yang udah ya udah, kita move on aja. Ayo kita move on. Nah, ada satu arc menarik yang disebut dengan arc kuburan. Saat itu 5 pedang Wasan tertimbun oleh longsoran tanah pada gua makam tersebut. Saat Yu Isol dengan paksa bangun dan memeriksa setiap orang untuk melihat semua orang baik-baik saja atau enggak, semuanya selamat kecuali Chumyung. Lalu ketika Han Yimong, itu salah satu anggota dari sekte pengemis, ikut memeriksa, ini orang bakal ikut terus nanti dan dia bakal dibully abis sama si Chumyung. Dia mengatakan bahwa Chumyung meninggal di gua. Han Yimong atau Han Yimong, salah satu anggota dari sekte pengemis, mengatakan bahwa Chumyung meninggal di gua. Sontak Baekchun tertawa dan mengatakan hal seperti itu tidak akan membunuhnya. Benar aja, ketika Chumyung hidup kembali, dia tersenyum dan berkata, si Baekchun ngomong ke Chumyung, saya berharap kamu mati saja. Sambil meludah. Tentu saja ini dimaksudnya sebagai hal yang setengah bercanda, nggak ngomong serius juga. Biasa yang jadi bulian abis-abisan itu memang si Baekchun sering dibully sama si Chumyung gitu. Oke, kita kembali ke Jin Gemryong. Gemryong adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Yang pertama adalah Jin Gemryong, yang kedua adalah Jin Eunryong, dan yang ketiga adalah Jin Donryong, yang tidak lain adalah Baekchun itu sendiri. Hubungan Baekchun dengan Gemryong itu tidak baik, karena sedari dulu Gemryong sangat membenci Baekchun. Entah apa alasan aslinya, nggak tahu, mungkin ya beda ibu apa gimana. Dan kita tahu di arc Jongwei atau Wejong nanti, Gemryong akan menyiksa Baekchun habis-habisan. Tapi tenang, di versi audio chapter 96
kita dari rilis teori juga ngasih spoiler dikit kalau nanti Gemryong bakal trauma abis ketika dikalahkan Baekhyun di turnamen dunia. Kapan itu? Masih rada jauh sih kalau di novel. Udahlah, mending tetap nyimak di sini aja biar lebih cepet. Nanti untuk versi audio khusus kita bakal ngasih arc-nya aja ya. Nyoba mempersingkat aja prediksi-prediksi. Kira-kira si Liko webtoonisnya itu bakal langsung ngangkat novel ke webtoonnya, ngambil di mana aja sih bagiannya. Ya kira-kira gitulah. Ya, kira-kira gitu aja ya. Oh iya, ada kalimat terkenal Baekhyun yang paling gue suka. Kalimatnya itu berbunyi, aku anak harimau dan kamu hanya seekor anjing. Mungkin sedikit lebih besar dan lebih kuat, tapi bagaimanapun kamu hanya ulangi. Kalimatnya berbunyi, aku anak harimau dan kamu hanya seekor anjing. Mungkin sedikit lebih besar dan lebih kuat, tapi bagaimanapun kamu hanyalah seekor anjing. Itu ada di episode 397 dengan judul besarnya bukan mengandalkannya tapi berjalan bersama. Ya mungkin kira-kira gitu aja ya. Jangan lupa support kita, tombol subscribe ditekan gitu. Like, share jangan lupa gitu. Kita nggak kalah kok dari channel-channel yang lain. Alah, siapa juga yang lagi menang-menangan. Buat kita, kompetisi yang paling penting di dalam hidup adalah mengalahkan masa lalu kita, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang yang celaka. Itu hadis ya. Yaudah gitu aja deh. See ya. Gue lu. Adios. Respect.